My Rival is Love, episode 7. Jati mulai sekarang lo gak boleh bantah gue lagi. Ngerti kan lo? Seru Kenzi dan gue cuma manggut-manggut aja. Gue gak berani protes, malah tambah lama dia mintanya. Dan malam itu gue benar-benar kesel sama Kenzi. Gimana gak kesel? Gue diperlakukan kayak pembantu. Dia suka banget nyuruh-nyuruh gue. Gue terpaksa nurut karena gue udah kalah taruhan. Woi sini lo, panggil Kenzi melambai. Gue yang baru kelar nganterin minum ke kamar terpaksa nyamperin dia. Apa? Tanya gue. Dengan muka cemberut, Kenzi mukul-mukul bahu lalu merintah. Gue pegel nih. Tolong pijitin ya. Gue seketika menggilang saat mendengar perintahnya itu. Gak mau gue. Lo mau melanggar perjanjian. Kita kan udah deal bahwa lo mesti nurutin semua perintah gue selama seminggu. Jelas Kenzi sambil nunjuk jarinya ke gue. Hah, iya? Sono lo tengkurap dulu, suruh gue yang akhirnya mau. Kenzi kemudian tersenyum, segera dia merubah posisinya yang awalnya duduk menjadi tengkurap di atas kasurnya. Gue lalu naik ke kasurnya, terus setelah duduk di sebelah tubuh Kenzi. Detik itu pula gue mulai memijit punggung Kenzi sekuat tenaga gue. Harga diri gue benar-benar terinjak-injak saat memijitnya. Bagaimanapun juga gue ini musuhnya, bisa-bisanya gue disuruh mijit musuh yang paling gue benci. Wah yang keras mijitnya, lemas banget sih, katanya cowok. Cowok mah gak gini tenaganya, ucap Kenzi memancing. Seketika gue mengernyit saat dia bilang begitu, berisik, mau dipijit gak sih? Gue lalu menambah tenaga gue buat neken-neken tubuhnya yang besar itu. Dan tanpa sadar, Kenzi malah balikin badannya yang membuat gue jati nubruk dia. Seketika gue menindihnya tepat di dadanya. Di momen itu, entah kenapa gue malah diem sambil natap dia. Dan begitu pula dengan Kenzi yang balik natap gue. Selang beberapa detik akhirnya gue sadar dan langsung nabok dia. Ken, sengaja lo ya? Bentak gue merasa geli. Sengaja apaan? Lo sendiri kan patim aja pas peluk gue. Lo demennya ke gue. Jawab Kenzi yang malah nuduh. Gue memasang ekspresi jijik ke dia. Wah, najis gue demen sama lo. Udahlah. Gue mau tidur aja. Saat itu juga, gue pergi dari kamarnya Kenzi dan balik ke kamar gue. Dan pas udah balik ke kamar, entah kenapa perasaan gue kayak gak tenang. Sepertinya gue mulai tertarik sama lawan jenis. Gue beneran takut kalau suatu saat nanti gue jati suka sama tuh kampret. Gue menggilang sambil meyakinkan diri gue. Gue nggak boleh suka sama Kenzi, pikir gue yang diakhiri tamparan di kedua pipi gue. Paginya gue mendengar ada suara orang yang mencoba membangunkan gue. Anggi, bangun sayang udah siang. Rupanya suara itu Mama Widya yang ngebangunin gue dengan halus. Gak kayak si Kenzi yang kasar banget bangunin gue. Ma, ini hari Minggu, masih ngantuk nih. Sahut gue yang masih lemes. Anggi, anak perempuan tuh gak boleh meyus. Ayo bangun buru-buru mandi terus kita sarapan sama semuanya. Bujuk Mama Widya yang seperti maksa. Lagian mau anak cowok, cewek. Kalau Minggu ya males semua. Semangatnya cuma di duit. Karena Mama Widya yang membangunkan gue. Akhirnya gue nurut dan bangun. Dan tak lama gue kayak ngerasa nyeri di bagian perut gue. Makan apa sih kemarin? Gue kok mules gini? Gumam gue ngelus-melus perut. Gue mengeluh saat ngerasain sakit di perut yang kayak ditusuk-tusuk. Gue bisa ngerasain rasanya bukan mules biasa sih. Kayak mules. Perih, nyeri dijadiin satu. Gue sampai meringis nahan rasa tuh sakitnya. Dan detik itu pula gue langsung pergi ke kamar mandi. Pas udah nyampe gue coba buka pintu kamar mandinya. Ternyata terkunci. Gue langsung teriak-teriak ke orang yang ada di dalam sana. Woi, siapa sih yang di dalam? Cepetan dong keluar, teriak gue sambil menggedor. Bentar, lagi nanggung nih, ucap suara orang yang nampak gak begitu asing buat gue. Kan sih, cepetan dong keluar. Gue udah gak nahan nih, teriak gue. Gue sampai mau nangis gara-gara nahan rasa sakitnya yang mulai bertambah sakit sampai ke ubun-ubun. Ken, cepet Ken. Gue kembali menggedor. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Kenzi yang keluar hendak marah-marah.
Akan tetapi dia tak jeti setelah melihat ekspresi muka gue yang udah merengek gegara kesakitan yang gue rasa. Kenapa muka lo Jeti jelek gitu? Udah nggak usah nanya, minggir, bentak gue yang hendak masuk ke kamar mandi. Gue segera jalan buat melewati Kenzi. Kan tetapi dia narik kerah baju gue. Seketika jalan gue Jati terhenti. Apalagi sih kan? Gue nggak nahan nih, bentak gue kembali marahin Kenzi yang senaknya nahan gue. Kenzi lalu natap gue sambil nunjuk ke bawah paket dagu. Dasar bodoh, lihat tuh, please. Kan kali ini aja, lo jangan ganggu gue. Mohon gue merengek. Gue beneran ogah berdebat sama dia. Perut gue udah sakit banget. Diem, tuh celana lo berdarah, teriak Kenzi yang ngasih tahu. Detik itu juga gue mulai nunduk buat melihat ke bawah. Apa ini? Teriak gue panik saat melihat celana gue yang penuh dengan noda merah. Seketika gue Jeti lemes, sampai mau pingsan setelah melihatnya. Dan untungnya Kenzi dengan sigap nahan badan gue yang mau roboh. Woi, lo jangan pingsan di sini, teriak Kenzi yang coba nyadarin gue yang lagi linglung. Sementara itu tubuh gue terasa gemetaran sambil berpegangan di baju Kenzi. Kan gue belum mau mati, kata gue yang kayaknya udah lemes banget. Lo itu ada-ada aja sih. Kenzi lalu mempopong badan gue kembali ke kamar. Dan sesampainya di kamar, dengan perlahan Kenzi membaringkan tubuh gue yang udah lemes itu ke atas kasur. Dan setelahnya dia keluar ninggalin gue. Tak lama kemudian Kenzi kembali lagi ke kamar gue. Dan dia kembali dengan membawa Mama Widya yang nampak khawatir sama keadaan gue. Mama Widya kemudian duduk di sebelah gue sambil membelai kepala gue dengan lembut. Sayang, kamu kenapa? Tanya Mama khawatir. Gue menggeleng karena gak tahu. Sakit Ma, banyak darah, keluh gue menjelaskan yang gue alami. Karena lagi syak omongan gue Jeti ngelantur. Tak berselang lama, Mama Widya lalu memeriksa keadaan gue. Dan dia akhirnya mengerti masalah yang gue alami. Mama Widya menghela nafas sambil ngelus-ngelus gue. Sayang, kamu tenang aja. Gak apa-apa kok. Anggi cuma lagi haid aja. Seketika gue langsung kaget dan bangun setelah mendengar penjelasan Mama. Apa Ma aku haid? Mama mengangguk sambil tersenyum. Iya. Anggi tunggu bentar ya, Mama mau ambilin sesuatu buat kamu. Mama kemudian keluar lagi dari kamar gue. Aduh, gimana ini? Masa gue haid? Batin gue yang masih panik. Gimana gak panik setelah melihat darah yang begitu banyak keluar dari organ intim gue. Mana anyir banget baunya. Gue takut bakalan mati gara-gara kehabisan darah. Di saat bersamaan Kenzi datang menghampiri gue yang lagi kelingukan liat dalam celana gue. Udah gak usah diliatin. Kan gue ini cowok. Gue gak mau haid. Keluh gue merengek. Bodoh, lo itu cewek. Dan lo mesti tahu. Lo bakalan kayak gini terus setiap bulan. Gue menggelan. Gak mau Ken, gue gak mau kayak gini. Lo jangan nakut-nakutin gue. Kenzi kemudian duduk di samping gue, lalu melanjutkan ceritanya. Ini sih masih mending. Lihat aja tar kalau lo bunting terus melahirin bayi. Itu jauh lebih sakit daripada ini. Gue merinding mendengar cerita Kenzi. Saking takutnya gue sampai tutup kedua kuping gue biar gak dengar dia ngomong. Tak lama Mama Widya kembali masuk ke kamar gue. Kakak, apa yang kamu lakukan? Aku cuma coba jelasin ke dia aja kok Ma, sahut Kenzi kemudian berdiri. Mama Widya kemudian memeluk gue yang lagi ketakutan. Jelasin apanya? Anggi sampai ketakutan kayak gini. Ma, aku gak mau melahirkan, seru gue yang nampak bikin Mama heran. Iya kakak, cuma bercanda aja kok. Anggi tenang ya. Setelah menenangkan gue, Mama kemudian ngajak gue buat kelar dari kamar. Ma, mau ngapain lagi sih? Tanya gue bingung pas diajak keluar dari kamar sama Mama Widya. Mandi dong. Anggi belum mandi kan? Kata Mama Widya tersenyum dan setelahnya dia nyuruh gue buat mandi. Dan lagi-lagi gue cuma nurut aja sama apa yang dilakukan Mama. Gue nggak paham gimana cara nanganin badan gue ketika haid. Pagi itu gue kembali dimandiin sama Mama. Dan seperti biasa si Mama ini cerewet banget jelasin gue gimana cara bersihin darah yang selalu keluar itu. Gue akhirnya tahu gue mesti pakai sabun khusus buat area V gue kalau lagi begini.
Dan setelah selesai mandi, gue kembali ke kamar. Dan selanjutnya Mama Widya ngajarin gue gimana caranya pakai pembalut. Gue geli banget denger kata pembalut. Gara-gara benda itu gue jati sial sampai jati kayak sekarang ini. Dan sekarang gue harus berhadapan lagi sama itu benda. Lalu Mama mempraktekkan cara pasang pembalut yang cara pakainya mesti ditempelin ke dalam sempak. Setelahnya Mama nyuruh gue buat paket. Sumpah nggak enak banget pas paket benda yang ngeganjel ini. Dan setelahnya Mama Widya ngasih gue 1 pack pembalut yang kayaknya isinya banyak banget. Katanya sih buat stok gue kalau udah penuh suruh ganti sendiri. Mendengar penjelasan Mama, gue sih cuma manggut-manggut aja sambil berusaha nahan sakit di perut gue. Dan gak cuma itu aja, setelahnya gue disuruh minum obat haid. Gue ngikut aja soalnya kata Mama tuh obat buat meredam rasa nyeri yang gue rasain. Anjir, ribet banget jadi cewek. Gue heran kenapa cewek-cewek bisa biasa aja ngalamin hal seribet ini tiap bulan. Setelah semua hal ribet itu selesai, gue disuruh Mama buat istirahat. Maklumlah, Mama pasti khawatir karena ini adalah pertama kalinya gue haid. Dan gue juga gak pernah berpikir bakalan haid, orang gue dulunya cowok. Anggi istirahat aja ya, gak usah mikir macem-macem, suruh Mama sambil menuntun gue buat berbaring di kasur. Gue mengangguk dan lalu bertanya, "Ma, sampai kapan aku bakalan begini?" "Gak lama kok sayang, paling cuma seminggu aja." Jelas Mama tersenyum sambil ngelus kepala gue. Hah? Kaget gue mendengar jawaban Mama. Bisa-bisanya Mama santai bilang seminggu itu gak lama. Bagi gue seminggu mah lama banget. Jadi selama seminggu ke depan gue mesti pakai benda ini di sempak gue. Pada akhirnya, hari Minggu ini gue habiskan waktu gue dengan guling-guling di kasur karena gue yang belum biasa sama rasa sakitnya haid. Sumpah sakit banget. Kok bisa tuh cewek-cewek di luar sana bisa nahan sakitnya yang kayak diremas-remas gini. Dan tak terasa obat yang dikasih Mama Widya itu kayaknya mulai bereaksi. Rasa sakit yang gue rasain jadi sedikit berkurang, hingga tak lama akhirnya gue bisa tidur dengan nyenyak. Jam 13:11. Mama Widya kembali membangunkan gue yang sedang tidur dengan nyenyak. "Anggi, bangun." "Ya, Ma." "Ada apa?" tanya gue sambil ngucek-ngucek mata. "Udah saatnya ganti," jawab Mama yang bikin gue bingung. Ganti apa?" Gue bingung, apa yang mau diganti sama Mama? "Pembalut kamu tuh. Ayo buruan biar nggak luber kemana-mana," suruh Mama nuntun gue buat turun dari kasur. Gue kayaknya udah beneran jadi anaknya Mama deh. Gue nurut terus apa yang disuruh-suruh Mama. Dan gue kembali terbelalak saat melihat ke dalam sempak gue. Gue bener-bener jijik pas melihat benda yang gue pungut dari dalam sempak gue. Perasaan tadi siang masih putih bersih, tapi kok sekarang udah merah pekat gitu sih. Merinding gue jadinya. Berapa liter tuh darah gue yang udah kebuang sia-sia. Dan setelahnya gue pakai lagi pembalut yang baru. Dan gue akhirnya tahu kalau gue mesti rutin ganti pembalut gue tiap 6 jam sekali. Berarti mulai besok gue mesti bawa benda ginian ke sekolah dong. Gimana ini? Gimana kalau teman-teman gue tahu gue bawa pembalut ke kelas? Bisa dibully gue sama mereka. Beberapa saat setelah ganti, gue lapar, hendak makan. Dan ketika gue sampai di meja makan, gue terkejut karena melihat Kenzi yang lagi lahap-lahapnya makan makanannya. Gue yang ngeliat dia langsung ngelus-ngelus dada sambil beristighfar. "Astagfirullah, kenapa gue selalu ketemu dia sih?" gumam gue. Gue kemudian berbalik badan, niatnya mau kabur. Akan tetapi Kenzi menyadari kedatangan gue dan langsung manggil, "Woi, sini lo." Gue langsung lari, akan tetapi dia dengan cepat ngejar gue sampai akhirnya dia berhasil nangkep gue di sekitaran tangga. "Kenapa lari?" tanya Kenzi yang udah megangin gue. "Ken, jangan suruh-suruh gue lagi ya." Gue mohon gue yang takut disuruh sama dia. Gue beneran gak sanggup ngejalanin perintah dia dengan kondisi gue yang lagi kayak gini. Kenzi nyengir ke arah gue. Gue tadinya gak mau nyuruh, tapi karena lo ingetin, gue akhirnya mau nyuruh lah. "Ken, jangan gitu dong. Lo gak kasihan sama gue yang lagi haid gini?" Mohon gue memelas. "Sekarang juga gue perintahin lo buat makan," suruh Kenzi ngacungin pakai jari ke arah meja makan.
Mendengar perintahnya yang gampang itu, gue langsung jadi tersenyum sumringah. Kalau perintah lo cuma itu sih, gue bakalan segera laksanain. Makanya lo itu jangan suka kabur-kaburan dari gue, sahut Kenzi melepaskan pegangannya. Dan setelahnya gue beneran ngelakuin perintah Kenzi. Gue makan siang bareng dia. Dan gue juga kaget tuh sama dia yang tumben baik bener sampai ngambil gue nasi beserta lauk pauknya. Mata gue jadi berbinar-binar saat melihat sepiring nasi yang ada di depan gue. Ken, makasih ya, kata gue tersenyum sumringah. Dan entah kenapa dia jadi tersedak setelah melihat senyuman gue. Lo batuk Ken? Tim lo, sahutnya kesal. Kalau batuk minum obat, suruh gue. Setelah selesai makan, Kenzi kembali baik sama gue. Dia langsung mungut piring kotor bekas gue makan tanpa banyak bicara. Kok gue ngerasa dia kayak perhatian ke gue ya? Segera gue nyusulin Kenzi yang hendak nyuci piring kotor ke wastafel. Ken, biar gue aja yang nyuci. Berisik, lo pergi aja sana, usir Kenzi yang menolak bantuan gue. Seketika gue mengernyit sambil ngebatin. Ish, nih bocah kenapa jadi galak sih? Karena diusir, gue putuskan buat keluar rumah sekalian cari udara segar biar gak stres. Dan pas keluar, gue lihat Shinzo lagi main bola di halaman rumah yang letaknya ada di samping garasi mobil. Gue yang kebetulan ada hobi bola gak nyia-nyiain kesempatan buat main bola. Gue segera nyamperin Inzo yang lagi coba belajar juggling. Inzo, kakak boleh ikutan main? Kata gue coba gabung. Inzo kemudian mungut bolanya. Kak Anggi kan udah jadi cewek. Emang kakak bisa? Nih bocah ngeremehin gue. Cuma gara-gara gender gue yang berubah. Tapi gue nggak boleh emosi sama anak kecil. Bisa kok, mana sini bolanya? Kakak akan ajarin Inzo caranya juggling yang benar. Kata gue yang minta bolanya Inzo. Inzo kemudian melemparkan bolanya ke gue. Mana coba aku pengen lihat. Gue kemudian menerima bola hasil lemparan Inzo dengan mengontrolnya pakai kaki. Dan bolanya belum sempat nyentuh ke tanah. Detik itu juga gue melakukan juggling normal selama beberapa menit. Gue bisa lihat mata Inzo seperti terkagum-kagum melihat gue yang sedang juggling. Dan setelahnya gue berhenti. Gimana Inzo? Percaya kan kakak bisa main bola? Tanya gue sambil nginjak bola pakai satu kaki. Inzo keplok-keplok setelah melihat kehebatan gue. Keren kak, ajarin aku ya. Gue segera memungut bolanya dan lalu menghampiri Inzo. Inzo tenang aja, kakak akan ajarin kamu sampai kamu jago. Beneran kak? Tanya dia tersenyum. Bener kok, jawab gue. Dan saat itu gue mulai melatih Inzo bermain bola. Gue merasa Inzo adalah satu-satunya teman gue di rumah ini. Ya, meskipun gue pernah kesel ke dia yang sering ikutan kakaknya ngetawain gue. Tapi gue tahu, dia itu begitu cuma ikut-ikut Kenzi aja. Inzo, kakak akan ajarin kamu trik freestyle juggling sambil melepas baju. Lihat ya, kata gue dan setelahnya gue praktekin di depan dia. Pertama gue juggling biasa dan setelahnya gue nahan bolanya di tengkuk gue. Dan saat hendak melepaskan baju, tiba-tiba aja ada yang jewer kuping gue. Apa yang lo lakuin? Hah? Bentak Kenzi sambil ngejewer kuping gue. Aduh duh, sakit kan? Teriak gue kesakitan. Setelah Kenzi melepaskan jewerannya. Kan lo itu kenapa sih? Gue cuma mau ngajarin Inzo freestyle. Kata gue sambil pegang bekas kuping gue yang dijewer. Lo itu bego ya? Lo mau berbuat asusila di depan adik gue? Tuduh Kenzi marah-marah. Gue menggilang, enggak. Asusila di mana? Orang main bola aja kok. Ampun deh gue sama kebodohan lo. Lo itu cewek. Bisa-bisanya lo mau buka baju di depan Inzo. Mikir, lo punya otak gak? Hardik Kenzi ngomel-ngomel. Seketika gue jadi sadar, lalu nyengir setelah puas diomelin Kenzi. Hei, iya kan? Gue lupa. Kayaknya lo emang gak ada otaknya deh. Celetuk Kenzi menghela. Brengsek, lo ngeledak gue. Gue marah-marah sambil nyengkram baju Kenzi. Gue gak terima dikatain gak punya otak. Kenzi yang tak takut malah balik melotot ke gue. Siapa yang ngeledek? Gue ngomong sesuai kenyataan.
Dan saat itu gue dan Kenzi saling sindir adu bacotan. Dan tak berselang lama gue lihat ada ayam jago yang lagi jalan mendekat ke gue. Seketika gue refleks peluk Kenzi karena takut. Ih, ayam, Ken, usir Ken. Usir ayamnya. Gue terus merengek sambil peluk Kenzi dan setelah mengetahui ayamnya udah hilang gue baru sadar udah peluk Kenzi. Gue bisa lihat tatapan Kenzi yang melongo liatin gue. Selang beberapa detik gue lepasin pelukannya sambil ngedumel. Kan, ngapain sih lo peluk-peluk? Tuduh gue. Kenzi yang tak terima sama tuduhan gue langsung nonyar kepala gue. Anak banget lo nuduh gue setelah lo teriak-teriak gak jelas gegara ayam lewat. Ya terus kenapa tuh mata kayak nafsu gitu ke gue? Lo manfaatin kesempatannya buat bisa peluk gue. Senang lo gue peluk. Seru gue ngomel-ngomel. Kenzi yang kesal lalu manggil Inzou. Inzou mana ayamnya bawa sini. Seketika gue kaget dan hendak lari saat Inzou muncul dengan membawa ayam jago yang tadi. Gue hendak lari tapi gue ditahan sama Kenzi. Kenzi mendekap gue dan lalu gue terpaksa peluk dia lagi. Sekarang siapa yang cari-cari kesempatan? Tanya Kenzi yang masih gue peluk. Iya Ken, gue minta maaf. Cepetan buang tuh ayam. Hus. Setelahnya Inzou membawa pergi ayamnya ke tempat yang jauh yang gak bakalan gue lihat. Lo itu kenapa takut sama ayam? Tanya Kenzi nampak heran. Dia kayaknya gak nyangka kalau gue yang mantan cowok ini takut sama ayam. Gue fobia sama ayam Ken, kata gue sambil nunduk. Seketika Kenzi langsung cekikikan setelah mendengarkan pengakuan gue yang mengidap fobia terhadap ayam. Hahaha, lo mah aneh, fobia kok ayam? Lah terus kalau mama goreng ayam lo nggak makan gitu? Silahkan aja lo ketawa sepuas lo Ken. Gue nggak bisa kasih tahu lo penyebab gue fobia ayam. Gue nggak mau bilang kalau gue trauma karena pernah dipatok ayam di bagian itunya gue. Walaupun itunya gue udah hilang sih. Dan untuk ayam yang udah digoreng gue mah doyan-doyan aja. Apalagi kalau dirica-rica. Yang nggak gue makan paling bagian kepalanya aja. Dan tepat jam 18:47 menit. Malam itu gue lagi makan bareng bersama keluarganya Kenzi. Saat itu gue terkejut karena ada ayah yang ikutan makan bareng kami. Ayah kok gak nungguin rumah makan? Tanya gue ke ayah gue setelah lama gak ngobrol. Udah beberapa hari ini gue emang jarang ngobrol sama ayah. Kayaknya setelah gue berubah jati anggi, ayah tuh kayak lebih fokus ke kerjaannya ketimbang gue. Ayah macam apa dia? Jangan-jangan ayah mau kawin lagi. Kok gue jati gibahin ayah sih? Ayah gue tersenyum lalu menjawab pertanyaan singkat gue. Ayah tadi mancing sama Om Jow. Ayah kenapa nggak ngajak aku? Keluh gue kecewa karena nggak diajak. Kamu tuh jangan nyalahin ayah. Kamu lupa kalau kamu udah tidur tuh susah buat dibangunin. Kata ayah sambil ngunyah makanan. Di tengah obrolan gue dan ayah, Mama Widya memberitahu ayah tentang keadaan gue. Mas Nasrul, Anggi sudah haid loh mas. Ayah gue lalu minum air di gelas dan setelahnya baru berkomentar. Jati anak ayah udah perawan. Gue jati mengernyit saat ayah bilang gue perawan. Meskipun gue udah jati cewek, tapi gue sebel dengan istilah yang mendeskripsikan gue sebagai golongan mereka. Dan tak lama giliran Kenzi yang nanya ke ayah, Om, anaknya Om Nasrul kenapa bisa fobia sama ayam? Tanya Kenzi yang sedang makan di sebelah gue. Detik itu pun gue segera berdiri buat nahan ayah biar nggak jawab pertanyaan Kenzi. Pas gue hendak jalan ke tempat ayah, Kenzi nahan gue. Bahkan saat gue mau teriakin ayah buat jangan bilang, si Kenzi dengan sigap bungka mulut gue pakai tangannya, hingga akhirnya gue nggak bisa berbuat apa-apa. Angga pas SD pernah dipatok di bagian anunya. Wajarlah dia trauma sampai sekarang. Jelas ayah yang akhirnya membocorkan rahasia masa kecil gue. Kenzi yang mendengar itu pun langsung lepaskan tangannya yang membungkam mulut gue. Dia tersenyum nyengir ke arah gue. Kayaknya dia puas banget udah ngulik rahasia tentang gue. Apa yang lo ketawain kan? Tanya gue khawatir. Hahaha, pantesan lo segitu takutnya sama ayam. Ledek Kenzi ketawa. Melihat Kenzi yang ngetawain gue, Mama Widya langsung berdiri buat menghentikan Kenzi. Kakak, kalau nggak berhenti ledek Anggi, Mama akan kasih tahu Anggi rahasia kamu. Ancam Mama yang nampaknya selalu berhasil ngalahin Kenzi. Ya, Ma kakak minta maaf.
Syukurin, beos gue meledek. Setelah dibela Mama Widya memang paling sayang ke gue. Gak kayak ayah gue yang malah bikin malu anaknya. Sebenarnya gue ini anak siapa sih? Dan tak lama Enzo colek-colek Mama Widya. Maka Anggita dipelukan sama kakak. Gue pun jadi panik lagi setelah Enzo bocorin kejadian tadi sore. Kakak, benarkah itu? Tanya Mama Widya yang menghadap ke Kenzi. Kenzi pun mengangguk. Sementara gue coba ngejelasin masalah yang sebenarnya ke Mama, tapi nampaknya penjelasan gue gak didengar sama Mama Widya. Mama Widya lalu menghampiri Kenzi buat nanya, jadi kakak mau Mama jodohin sama Anggi? Kenzi kemudian berdiri dari duduknya dan kemudian dia menatap gue. Gak mau Ma, kakak itu paling benci sama cewek bodoh. Dan kata-kata itu pun menjadi kalimat terakhir yang Kenzi ucapkan sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan kami semua yang masih berada di meja makan.